Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja memakai katun dipakai di waktu sahur. Saya tak lagi memantun karena sudah dibaca dengan Pak Gubernur. Itu sekedar menjawab pantun. Apa kabar semua jemaah? Sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Al-habaib al-afadil al-ulama al-adillah matta'ala Allah bi tuli umurihim wa bi husni adabihim wa lutfihim. Tadi Bapak Gubernur Kalimantan Utara menyebut nama Ustadz Abdul Somad. Ada satu kalimat yang saya pegang, saya ingat. Beliau mengatakan ini Ustadz luar biasa. Tapi kalau boleh saya koreksi Pak Gubernur, yang betul itu adalah ini Ustadz biasa di luar. Tapi akhir-akhir ini memang sulit untuk mengurus izin tabligh akbar di luar. Jadi di dalam masjid dibuat. Tapi Masya Allah di luar ada layar. Zainal itu artinya perhiasan. Arifin artinya wali-wali Allah. Zainal Arifin artinya perhiasan wali-wali Allah. Sebelum itu Habib kita mengatakan bahwa negeri ini negeri wali-wali. Ada ziarah wali-wali. Dan kalau kita lihat ada satu logo yayasan, Yayasan Aulia. Kalau satu wali, kalau banyak aulia. Kalau satu nabi, kalau banyak ambiya. Begitu bahasa Arab. Kalau satu kitab, kalau banyak kutub. Kalau satu rasul, kalau banyak rusul. Kalau bahasa Indonesia cukup diulang. Kalau satu nabi, kalau banyak nabi-nabi. Mudah-mudahan beliau menjadi perhiasannya wali-wali. Karena nama adalah doa. Ada orang mengatakan, what is in a name? Apalah arti sebuah nama? Itu ungkapan dari Shakespeare dari Inggris. Bagi dia nama itu tidak penting. Sekarang banyak orang ngasih nama anak main ilmu namanya cocokologi. Apa yang sesuai itu dia kasih nama. Lagi tren sekarang menggabungkan antara nama bapak, nama ibu, nama suami, nama istri. Nama suami Sulaiman, nama istri Waibah, lahir anak Letoy. Cobalah kasih nama yang baik-baik. Barokah doa. Akhirnya beliau diangkat Allah menjadi perhiasannya wali-wali yang ada di Kalimantan Utara. Allahu Akbar. Saya sebelum kemari tadi dibawa mampir singgah ke rumah Bapak Bupati Kabupaten Bulungan. Saya sudah banyak mampir ke rumah wali kota, ke rumah gubernur, ke rumah menteri, ke rumah bupati. Biasanya mereka mengidamkan makanan. Paling banyak ikan itu 1-2 ekor. Tapi di Bulungan luar biasa 1000 ekor. Ikan apa namanya? Siapa yang mau makan malam 1000 ekor, datanglah ke Bulungan. Luar biasa. Gimana rasanya Pak Ustaz? Sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Karena rasa itu tak bisa diwakilkan dengan kata. Kalaupun ingin mencoba memilih kata untuk mewakili rasa, rasa pasti didustakan oleh kata. Andai aku menceritakan apa yang kurasakan saat ini, rasamu belum tentu rasaku. Pak Bupati ini orangnya beruntung dan bertuah.
Kenapa? Ibunya masih ada. Ini ibu saya, Ustaz Somad, saya salami, saya cium tangannya. Ustaz Somad boleh salaman dengan perempuan? Sudah tua mereka. Ini nanti mana ini? Kenapa Ustaz Somad katanya ceramah? Tidak boleh sentuhan dengan tangan perempuan. Dengan ibu kita. Melihat ibu orang, ingat ibu kita. Melihat anak orang, ingat anak kita. Tapi melihat ini orang, jangan lupa. Tapi beliau adalah anak muda yang luar biasa, menjadi Dewan Perwakilan Daerah. Nama beliau adalah Bapak Hasan Basri. Hasan artinya baik. Basri artinya orang Basrah Irak. Jadi beliau artinya dari Irak. Seorang ulama besar bernama Imam Hasan Basri meninggal pada tahun 110 Hijrah. Dia berguru kepada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Mas'ud yang dikirim Nabi ke Irak. Lalu kemudian setelah itu datanglah orang-orang Irak yang belajar. Maka mereka mewarisi ilmu para nabi, para sahabat. Nama diambil jadi nama anak-anak, nama orang-orang, nama manusia yang ada di Kabupaten Bulungan. Tujuannya untuk apa? Supaya negeri ini tetap menjadi baldatun thayyibatun waradun. Yang selalu kontrak dengan saya para habaib, tak dapat saya sebutkan satu persatu. Di antaranya adalah Habib Muhammad Barakbah. Nabi Muhammad SAW punya anak perempuan namanya Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah punya anak laki-laki namanya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain punya anak laki-laki namanya Sayyidina Zainal Abidin. Zainal perhiasan, Abidin ahli ibadah. Karena sujudnya satu hari 1000 kali sujud, maka dia digelar dengan Zainal Abidin. Sayyidina Zainal Abidin punya anak laki-laki namanya Muhammad Al-Baqir. Sayyidina Muhammad Al-Baqir punya anak laki-laki namanya Sayyidina Ja'far Shadiq. Sayyidina Ja'far Shadiq punya anak laki-laki namanya Sayyidina Ali Al-Uraidi. Sayyidina Ali Al-Uraidi punya anak laki-laki namanya Sayyidina Muhammad An-Naqib. Sayyidina Muhammad An-Naqib punya anak laki-laki namanya Sayyidina Isa. Sayyidina Isa punya anak laki-laki namanya Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Disebut Al-Muhajir karena dia pindah dari Baghdad ke Yaman, negeri yang didoakan Nabi. Allahumma barik lana fi Yamanina, berkahilah Yaman. Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir punya anak cucu, ilmunya sampai ke atap. Atap itu bahasa Arabnya saqaf, maka dipanggil dia dengan as-saqaf. Orang Indonesia susah menyebut as-saqaf, ditulis as-segaf. As-segaf, Al-Haddad, Al-Jifri bin Syihab bin Syekh Abi Bakar. Itulah dia marga para habaib yang sampai ke Nusantara dan sampai ke Bulungan, dan sampai hari ini mereka masih ada. Al-Jifri, Al-Haddad, salah satunya adalah Barakbah. Jadi ketika kami bertemu dengan ketua Persatuan Para Habaib Zuriyat Keturunan Nabi Muhammad SAW di Jakarta, Rabithah Alawiyah, namanya adalah Sayyidi Al-Habib Zain bin Sumaid. Kata beliau, ada beberapa marga habaib yang sudah tidak ada lagi di Yaman, sudah punah. Di antaranya adalah marga Barakbah, dan itu masih ada di Bulungan. Jadi Fam Barakbah ini mesti punya anak banyak supaya masih hidup lagi sampai hari kiamat. Ingat, saya hanya mengatakan anak yang bukan istri. Saya mesti jelas menyampaikan. Nanti dipelintir ceramah saya. Tak dapat saya sebutkan satu persatu. Bapak Kasdim, Bapak Kasrem, Ustaz Somad ini yang disebutnya bupati, gubernur, habaib, ulama, Pak Kasdim, Pak Kasrem. Tak adil Ustaz Somad ini. Kami datang menunggu dari tadi. Kenapa tuh Ustaz sebut? Kalau saya bahas satu-satu, azan subuh baru selesai. Bagaimana cara menyapanya biar supaya semua kena?
muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, hadirin, hadirat yang belum kawin dan belum sunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal alamin. Di tempat lain baliho ini penuh dengan foto-foto, tapi di Bulungan gambar saya saja yang dimuat. Tak di mana dapat panitia. Warna baju tidak ada hubungan dengan warna partai apapun. Memupuk keimanan dan ketakwaan. Nah, ini banyak yang masih belum bisa membedakan iman dan takwa. Kalau anak-anak kita ditanya apa itu iman? Iman adalah iman. Takwa, takwa adalah takwa. Apa beda iman dengan takwa? Jangan banyak tanya. Banyak tanya Yahudi masuk neraka. Ada teman kita kasih tahu, ada razia di Jalan Jenderal Sudirman. Ada razia lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman. Percaya bahwa di Jalan Sudirman ada razia, itu namanya iman. Apa namanya? Iman. Iman kepada apa? Iman kepada razia. Karena percaya bahwa ada razia, lalu sebelum berangkat cek helm, bunyi klik atau tidak, buka kantong, lihat STNK BPKB, bayar pajak atau tidak, sampai pas mau berangkat tutup pentil ban pun dilihat. Saking takutnya, maka takutnya dengan menyiapkan surat-surat dan helm itu disebut dengan takwa. Jelas? Biasanya definisi dengan contoh itu lebih paham, lebih masuk ke akal pikiran. Jadi kalau nanti ada orang bertanya, apa itu beda iman dengan takwa? Udah dijelaskan Ustaz Somad kemarin. Apa itu? Kena tilang. Percaya ada razia, itu namanya iman. Karena percaya ada razia, lalu menyiapkan surat-surat, helm, pakai sepatu, jangan pakai sendal jepit, maka kesiapan untuk mengikuti aturan itu namanya takwa. Saya masih belum jelas Pak Ustaz. Oke, saya kasih contoh kedua. Pergi ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, dokter membawa balon berwarna hitam yang tidak ada dalam lagu balon itu ada 5. Karena di situ hanya disebut merah, kuning, kelabu, hijau, dan ungu, biru dan ungu. Tidak ada balon hitam. Balon hitam itu yang dipegang dokter di puskesmas. Diikatnya lengan kita, dipencet-pencetnya balon hitam. Lalu setelah itu dia katakan, Bapak kena penyakit darah tinggi, darahnya 150 per 180. Percaya kepada ucapan dokter itu namanya iman. Beriman kepada apa? Beriman kepada dokter. Lalu karena kita kena penyakit tekanan darah tinggi, lalu apa kata dokter? Jangan banyak makan minyak, jangan makan kepiting, jangan makan telur, jangan telur puyuh, jangan minum susu, banyak makan buah, rajin olahraga, jangan pikir macam-macam. Ikut kata, nasihat, saran dari dokter, itu disebut dengan takwa. Jelas? Biasanya di beberapa tempat 2 kali contoh jelas. Apalagi di Bulungan. Karena di Bulungan ini orangnya cerdas-cerdas. Dari mana Ustaz tahu? Makanannya bergizi dan berkualitas. Karena kabarnya ikan di sini matinya cuma sekali. Di tempat lain ikan itu mati sampai 5 kali. Dari laut, sungai naik ke sampan sekali. Dari sampan masuk ke kulkas sekali. Dari kulkas masuk ke kuali 3 kali. Dipanaskan 3 hari berturut-turut 5 kali. Tidak terlalu jauh adat istiadat. Walaupun saya mau sampai ke Bulungan ini luar biasa. Habis sholat subuh berangkat dari Pekanbaru ke Jakarta.
1 jam 40 menit dari Jakarta terbang sampai ke Balikpapan. Tak tahu tak berapa menit, pokoknya tertidur, saya buka kaca masih di awan. Mendarat di Balikpapan, naik pesawat lagi sampai ke Tanjung Selor. Sampai di Tanjung Selor, datang ke Masjid Al-Istiqomah. Begitu ngobrol dengan orang di sebelah, orang Riau juga. Rupanya Pak Gubernur dulu lama tugas di Riau. Saya ini dari Riau, Ustaz Somad. Dalam hati saya, jauh-jauh terbang, orang kampung juga. Beliau tugas di Polda Riau, Polda Aiun, kantornya nama kotanya Perawang. Nanti Bapak Ibu kalau pergi ke Riau ada kota namanya Perawang. Perawang itu asal kotanya Perawan. Tapi kan di sana banyak saudara kita orang Bugis Makassar jadi Perawang. Ini orang Bugis nih. Orang Bugis nih. Itu yang ngomong begitu itu Ketua Persatuan Keluarga Bugis Makassar Riau, namanya Pak Dayang Yusuf. Ketika bercerita tentang pengaruh Bugis Makassar di Riau, sampai-sampai mereka ubah nama kota itu dari Perawan menjadi Perawang. Makan pisang di bawah jembatan. Begitulah asimilasi budaya. Kami negeri Melayu, tapi semua suku bangsa ada di sana. Karena kita sudah bersama dalam kebinekaan, bineka tunggal ika. Jadi secara budaya tidak begitu jauh, fisik rupa bentuk wajah juga mirip-mirip. Lalu kemudian agama juga demikian. Kami dulu punya kesultanan Melayu namanya Kesultanan Siak Sri Indrapura. Perawang itu masuk dalam Kesultanan Siak. Sama-sama berawal 1723-24. Sedangkan Kesultanan Gulungan juga 1730-an. Jadi masih kepala 17 sekian. Itu untuk adik-adik yang mau ngerti sejarah mudah. Sultan yang pertama di Bulungan namanya Wira Amir, gelarnya Amirul Mukminin. Amir pemimpin, Mukminin pemimpin, orangnya beriman. 300 tahun kekuasaan Bulungan. Ketika Indonesia merdeka tahun 1945, Kesultanan Bulungan menggabungkan diri dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1949. Sedangkan Riau bergabung pada tahun 1946. Tolong ingat baik-baik karena ini akan masuk dalam UAS ujian akhir semester. Kami gak bisa tulis Pak Ustaz, gak usah ditulis karena ceramah saya malam ini direkam, kamera dekat maupun kamera jauh, nanti tinggal ditonton di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa tidak dikatakan menanamkan iman? Mengapa dipakai kata memupuk iman? Karena tidak ada orang lahir yang tidak beriman. Semua anak yang lahir dalam keadaan beriman. Kata siapa? Kata Nabi. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Semua anak yang lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah bukan kertas kosong. Fitrah bukan kampas yang belum dilukis. Fitrah kata Abu Hurairah, fitratul Islam. Anak yang lahir itu sudah beriman. Hanya saja banyak imannya mati karena tidak disiram dan tidak dipupuk. Itulah mengapa dipilih kata pupuk. Bagaimana memupuk iman yang sudah ada dalam diri anak-anak kita ini? Maka anak ini dihadirkan dalam kajian. Pengajian subuh besok insya Allah, kultum zuhur, pengajian asar, pengajian maghrib ke isya, pengajian iktikaf malam, pengajian tahajud bulan Ramadan, tabligh akbar. Jadi kalau hadir ditanya orang, ini Abdul Somad ini dalam rangka apa? Gak ada rangka-rangka kata dia. Yang namanya memupuk iman itu gak pakai rangka. Pagi, petang, siang, malam.
dia mesti dipupuk. Kalau tidak dipupuk dia akan kurus dan mati. Oh, kalau begitu Ustaz ini kurus karena tidak dipupuk. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang beriman. Saya kira dalam masjid tidak lanjutkan lagu ini. Ada di luar masjid 3 album kita mainkan. Iman tidak bisa diwarisi walaupun dari seorang ayah yang beriman. Siapa contohnya? Nabi Nuh alaihissalam. Nuh itu bahasa Arab. Nuh, orang Barat menyebutnya Noah. Anaknya namanya Kan'an. Hujan 40 hari 40 malam. Mau tenggelam, dia panggil anaknya. Ya bunayya. Kalau bahasa kampung kami, oh my son, irkam ma'ana, follow me. Naik ke perahu ayah. Apa kata anaknya? Sa'awi ila jabalin yaqsimuni minal ma'. Aku tidak perlu naik ke sampan ayah. Aku bisa naik ke atas bukit. Ternyata hujan 40 hari 40 malam tenggelam seluruh dunia. Ketika itu datang jiwa keayahan seorang Nuh. Bukan kenabian. Karena kalau kenabian tenggelamkan, tapi keayahan, kebapakan seorang ayah. Apa kata dia? Ya Rabbi inna bni min ahli. Ini anakku ya Allah. Selamatkan dia ya Allah. Apa kata Allah? Innahu laysa min ahli. Dia bukan anakmu. Innahu amalun ghairu salih. Karena amalnya tidak saleh. Itulah mengapa kita selalu meminta Rabbi habli minas. Minta anak yang soleh, bukan somat. Mudah-mudahan anak-anak kita soleh semua. Tidak disuruh menanamkan iman karena anak bapak yang dilahirkan istri bapak lahir dalam keadaan beriman. Mana dalilnya? Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam. Ingatlah ketika Allah mengambil persaksian dari anak cucu Adam. Mohon maaf jangan tersinggung. Ini yang lahir ini semua anak cucu Adam kan? Ya. Alhamdulillah. Kalau ada yang nggak ngaku keturunan Nabi Adam, berarti keturunan monyet. Bukan kata saya. Itu yang ngomong begitu Charles Darwin. Kata Charles Darwin agama itu bohong, dongeng. Nabi Adam itu nggak ada kata dia. Manusia ini tidak ada diciptakan Tuhan. Manusia ini ada dengan sendirinya. Tiba-tiba matahari menyinari bumi, lalu air laut itu surut. Makhluk yang ada di laut naik ke darat, berbulu karena sinar matahari, memanjat naik ke atas pohon. Lalu kemudian ekornya memendek, jadilah manusia berevolusi. Kata Charles Darwin, kita semua adalah keturunan Nabi Adam. Dan Adam dari tanah. Kullukum min Adam. Semua kamu dari Adam. Wa Adam min turab. Dan Adam dari tanah. Jadi kita ini semua dari tanah, Ustaz. Ya. Kalau dari tanah berarti sifatnya sama, Ustaz. Sama. Tapi kenapa teman saya itu sombong angkuh? Dia dari tanah juga, cuma tanah sengketa. Gubernur, bupati, DPD, Kasret, Kapolres, Wakapolres bisa duduk di tempat yang sama, sehingga kalau tidak dibacakan oleh Habib tadi urutannya kita buka tahu yang mana pejabat, mana rakyat jelata, mana semuanya sama di hadapan Allah SWT. Betul? Bedanya paling beda-beda tipis, ada yang dapat kue kota, ada yang tidak. Itu saja. Tapi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya sama. Lalu ketika Allah mengambil persaksian, belum ada kuku, belum ada bulu, belum ada darah, belum ada daging, belum ada tulang, masih dalam bentuk ruh. Ketika itu Allah bertanya, apa kata Allah? Alastu bi rabbikum? Bukankah aku ini Tuhan kamu? Semua kita menjawab, bala syahidna. Tuhan kita adalah Allah, la ilaha illallah. Tapi namanya manusia ini lupa. Manusia diambil dari kata nasya. Nasya artinya lupa.
Ustaz Somad lupa, ya? Jangankan jamaah yang mendengarkan ceramah Ustaz Somad. Kalau ditanya apa isi ceramah Ustaz Somad dari awal sampai akhir, Ustaz Somad yang ceramah aja pun gak ingat apa yang dia omongkan. Lupa. Manusia diambil dari kata nasia. Nasia artinya lupa. Jadi kalau kita lupa berarti kita masih manusia. Kalau kita ingat semuanya berarti kita sudah berubah menjadi robot. Tapi ada yang lebih parah. Lupa nama, lupa bini, lupa anak, lupa kampung. Itu bukan manusia. Itu namanya amnesia. Ada yang lupanya setiap 24 jam. 24 jam lupa. 24 jam lupa. Namanya demensia. Nanti sampai masanya kita pikun. Lupa. Tapi surat tanahnya. Ustaz Somad, ya. Saya ini kalau sholat zuhur kadang 2 rakaat salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa. Saran saya bagi yang sudah tua, lupa ini sholat apa, bacaannya cepat-cepat karena tidak mampu lama mengingat. Hari ini Bapak boleh tersenyum, hari ini Ibu boleh tersenyum, tapi sampai masanya nanti ketika terjadi itu pada diri Anda, lalu kemudian Ibu meneteskan air mata berkata, betul kata Ustaz Somad. Lupa. Demensia. Ada yang lebih lupa lagi adalah amnesia. Karena lupa itu dia mesti sering diingatkan. Makanya anak ketika pertama kali lahir diingatkan oleh bapaknya di telinga sebelah kanan. Ketika anak saya lahir, saya pun pakai baju kemeja, tidak pakai peci, masuk ke rumah sakit, menemui bidan perawat yang piket jaga bayi-bayi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang mau ketemu siapa? Kata dia. Iya. Berarti saya belum ustaz. Saya mau ketemu anak saya, baru lahir tadi. Oh, nanti anaknya tolong diletakkan di tangan, kepalanya sebelah kiri, kakinya sebelah kanan. Bapak azan di telinganya. Bapak bisa azan? Ya. Dulu waktu anak pertama belum viral. Saya azankan telinganya sebelah kanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi tidak kuat macam itu, terkejut dia. Azan untuk anak tak sama dengan azan di masjid. Azan untuk anak itu lagunya agak slow dikit. Ini sekarang banyak azan di masjid ini salah. Azan yang mestinya untuk anak dibawanya ke masjid. Saya kalau udah dengar di masjid suara azan majelis tanya, itu anak siapa ini? Azan untuk anak itu slow guys. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang yang tidak mengerti ajaran Islam. Apa ini ajaran Islam ini? Anak baru lahir, gak bisa ngomong, gak bisa bahasa Arab. Kenapa diazankan? Kenapa diazankan? Mengingatkan dia tentang syahadat dia di alam roh. Sekarang dia sudah sampai ke alam dunia. Walaupun bapak ibu orang kaya, tidak akan mungkin bapak azankan ke telinga dia, nanti kau kirim S3 ke Amerika. Untuk menanamkan iman. Bapak-bapak yang dulu waktu anaknya lahir belum mengazankan anaknya, jangan setelah pulang ini diazankan. Karena mengazankan anak itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Jangan gara-gara ceramah saya ini pulang keluar sini nak. Anak harus semester 2. Kenapa anak yang baru lahir itu diazankan? Memupuk keimanan. Subuh azan, zuhur azan, maghrib azan, isya azan, mau mati ke liang lahat pun diazankan. Menurut sebagian mazhab Syafi'i. Ustaz Somad? Ya. Kenapa orang mau berangkat haji itu diazankan? Mau berangkat haji diazankan? Karena zaman dulu
baru naik pesawat itu tahun 1976. Sebelum itu orang naik kapal laut, berangkat 3 bulan, pulang 3 bulan, di Makkah sebulan, 7 bulan baru balik. Banyak yang berangkat mati di tengah laut. Itu maka diazankan. Yang tua-tua berangkat meninggal, maka sama seperti melepas jenazah. Itu maka diazankan. Yang muda-muda berangkat, pulang lajang, balik begini. Ketemu jodoh di kapal laut. Baca sejarah cerita Buya Hamka dalam perjalanan haji, banyak anak-anak muda di kapal itu ketemu dengan jodoh. Itulah jodoh yang paling indah diceritakan ke anak cucu. Kakek, datuk, dulu ketemu dengan nenek di mana? Di kapal laut. Kita akan berangkat ke tanah suci Makkah. Setelah pulang haji mabrur, itulah ayah kau anak kami yang pertama. Indah. Nenek, di mana dulu ketemu dengan datuk? Kami naik kapal laut, berkenalan dengan ayahmu, pulang, nikah, punya anak. Itulah kau anak yang pertama. Kami kasih namanya Safina. Apa arti Safina? Kapal laut. Sekarang anak muda tak bisa bercerita indah dengan anak-anaknya. Ayah, dia gimana ketemu dengan emak dulu? Gak usah kau tanya, kami tangkap security. Buatlah cerita yang indah supaya cerita itu akan indah pada masanya, diceritakan untuk anak cucu, termasuk yang hadir malam ini akan pulang ke rumah membawa cerita keimanan yang penuh dengan keindahan, insyaallah. Gimana ketemu dengan emak dulu? Waktu itu ada pengajian di Masjid Al-Istiqomah. Pas pulang pengajian, sendal hilang. Pas kami lagi mencari, melaga kepala dengan kepala emakku. Kami memandang itu, Indah, Masya Allah. Waktu itu siapa yang ceramah ya? Yang ceramah waktu itu namanya Ustaz Abdul Somad. Di mana dia sekarang? Udah tinggal. Tapi anak bapak yang hadir malam ini, Masya Allah, ada anak kecil, nengok dari bajunya, pergi koko, nampaknya menjadi kepala kantor Kementerian Agama. Masya Allah, tabarakallah, ada anak kecil, ganteng Pak Ustaz, terserah mau ganteng. Apa maknanya? Memupuk imannya. Berapa banyak yang lahir dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan kafir. Yusbihu mu'minan, waktu paginya beriman, wa yumsi kafiran, petangnya dalam keadaan kafir. Kafir itu artinya ingkar. Paham? Siapa saja yang ingkar kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia disebut dengan kafir. Kafir artinya ingkar. Ustaz Abdul Somad itu kafir.